Masya Allah, duit. Masya Allah, duit. Ini kerja di Malaysia kok enak ya, tinggal kutip duit. Masya Allah, duit lagi. Ya Allah ya Robbi, enaknya kerja di Malaysia. Tinggal kutip duit saja, duit lagi. Jadi banyak orang yang berpikir, kadang-kadang yang tidak pernah merantau mungkin pemikirannya itu, oh merantau di Malaysia senang, boleh dapat duit, boleh cari duit dengan mudah. Enggak seperti itu sahabat-sahabatku semua. Semuanya di sini butuh proses dan butuh perjuangan. Bila saya tunjuk suasana tempat bekerja saya berada di kebun, berada di ladang, kerja jauh-jauh ke Malaysia, kok ujung-ujungnya cuma buruh kebun, cuma sebagai seorang kuli, ya nggak masalah. Kemudian kalau saya tunjuk suasana perkotaan, kemudian saya menceritakan sisi positif negara tetangga kita, rame pula yang mengatakan, dasar orang kampung nggak pernah lihat kota, nggak pernah keluar, makanya sekali-kali ke Jakarta biar lihat gedung-gedung yang tinggi. Ini contoh orang kampung kemudian merantau, jadinya seperti ini. Jadi dalam hidup ini kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Kalau saya menunjukkan suasana kebun seperti ini, syukurin, mampus, dihujat netizen. Tapi kalau saya dihujat netizen itu ya nggak masalah. Saya ini biasa-biasa aja sahabatku semua. Jadi saya menceritakan kehidupan saya merantau di Malaysia seperti apa. Saya mendapat bos baik saya ceritakan, gajian saya ceritakan. Itu kan sebagai bentuk informasi. Bukan berarti saya pamer. Bukan berarti saya sombong. Apa sih yang saya sombongkan sahabat-sahabatku semua? Ini hanya cerita tentang kehidupan perantauan di Malaysia. Jadi biar suatu saat nanti kalau saya pulang, saya punya kenangan sendiri gitu ya, dengan informasi yang tepat. Begitu kira-kira. Kalau saya menunjukkan ke supermarket di Malaysia nggak langka beras, ada pula yang mengatakan ini bazirnya Malaysia. Lucu kadang-kadang, netizen kita itu lucu. Kemudian sampai mengetek nama-nama intelijen. Kemudian Pak Prabowo tangkap ini orang. Ngapain saya ditangkap? Kalau Pak Prabowo mau menangkap saya, itu sudah kemarin-kemarin saya balik kampung ya. Lagian ini hanya kisah cerita kehidupan perantauan di Malaysia. Kemudian kalau saya bercerita tentang ringgit, dari hari ke hari makin naik. Dari tahun ke tahun makin naik, sedangkan kenapa rupiah kita dari tahun ke tahun semakin melemah? Dan itu benda fakta ya. Ramai pula yang mengatakan, oh ini orang penjilat ringgit. Waduh, nggak seperti itu sahabatku semua. Kalau saya ngevlog di tempat seperti ini, kasihan sekali ya. Hidupnya merantau jauh-jauh tapi tempat tidurnya kayak gitu. Kalau saya ngevlog di tempat tidur yang bagus, pamer. Oke sahabat-sahabatku semua. Di sini saya hanya ingin bersembang-sembang dan cerita saja ya. Banyak orang Indonesia yang merantau ke luar negara. Ketika mereka menceritakan sisi positif negara tersebut, itu ramai yang banyak yang suka, tidak pernah dihujat. Tapi kalau kita bercerita tentang negara tetangga kita, Malaysia, pasti rame yang menghujat. Dan saya pun nggak paham ya, kenapa ya? Mungkin netizen-netizen kita itu kadang terpengaruh berita-berita bohong ya. Saya banyak sekali melihat video-video YouTube yang beritanya itu bohong, tidak sesuai fakta dengan keadaan yang saya alami di Malaysia. Contohnya, TKI di Malaysia sekarang dipulangkan semua, Prabowo murka. Lucu sekali ya kadang-kadang itu. Segelintir YouTuber kita, segelintir YouTuber di Indonesia kalau membuat cerita bohong, dan anehnya ramai yang percaya. Inilah bukti kalau negara kita ini sudah maju pesat.
Kita ini boleh bangga dengan negara kita sendiri, tapi di sisi lain kita kadang-kadang sering merendahkan negara lain, termasuk negara tetangga kita. Padahal kalau saya cerita yang sesuai fakta, dikaitkan pula dengan hal yang lain. Padahal di negara sendiri juga banyak kekurangan. Kemudian kalau saya bercerita tentang ringgit makin naik, dikaitkan pula dengan hal-hal yang lain. Padahal ini hanya sebuah kisah cerita saja sahabatku semua. Tapi kenapa sih takut sangat dengan video saya? Harusnya kalau melihat video saya itu bersyukur. Teman-teman yang mungkin belum pernah merantau di Malaysia, ya kan, jadi tahu ya kan berapa sih gaji di Malaysia, dan kenapa sih Malaysia tiap dari tahun ke tahun ringgitnya makin naik. Itu kan kita mungkin perlu banyak belajar ya. Dan kenapa sih rupiah kita dari tahun ke tahun makin melemah? Masa iya sih ngomong kayak gitu aja kok dibilang pengkhianat, dibilang penjilat? Betul nggak teman-teman? Kemudian kalau saya perlihatkan sisi positif di Malaysia, ya kan, sisi positif di Malaysia itu loh, di kampungnya banyak taman-taman gratis, kemudian di pantainya juga banyak dibangun taman-taman gratis. Saya sebagai orang Indonesia kadang-kadang itu merasa iri. Kan nggak ada salahnya toh, misal kata kita iri dengan hal yang baik, nggak ada salahnya kan. Tapi ya seperti itu kadang-kadang netizen ya. Kalau saya bercerita sisi positif dari negara tetangga, ramai pula yang tidak terima. Saya ceritakan gaji saya di Malaysia dibilang narsis, gaji sedikit aja dipamerkan. Kemudian dibandingkan dengan orang-orang yang kerja sebagai pilot lah, sebagai bos lah. Setiap orang itu punya kebahagiaan tersendiri untuk mengungkapkan caranya mereka bahagia dengan cara masing-masing. Jadi enak loh, dunia ini enak ya kan, media sosial ini enak. Nggak suka nggak usah ditonton ya kan. Setiap orang itu punya bahagia dengan caranya masing-masing. Ini kok mau jatuh teman-teman. Jadi setiap orang itu punya cara bahagianya masing-masing. Jadi nggak perlu istilahnya apa ya, bilang narsis lah, bergaya lah, baru dapat gaji seperti itu saja di Malaysia sudah berlagak lah. Ya buat apa saya berlagak? Berlagak itu nggak ada gunanya kok. Kemudian video saya disanding-sandingkan dengan gaji teman-teman yang kerja di Amerika. Ya jelas kalah jauh. Wong kaya ngene kok dibanding-banding ke, saing-saing ke, ya mesti kalah. Oke sahabat-sahabatku semua, meskipun kadang-kadang dibilang, oh kerja di Malaysia gajinya kecil, nggak apa-apa, ya kan? Kemarin video saya di TikTok tuh rame loh. Saya bercerita tentang 100 ringgit, ya kan? Dulu 100 ringgit Malaysia itu setara 300.000 rupiah, tapi sekarang 1 ringgit Malaysia menjadi 380.000 rupiah lebih. Jadi pada dasarnya kan kita bisa menilai sendiri ya, ternyata uang rupiah kita dari ke tahun itu semakin nilai tukarnya itu melemah. Padahal dulu di tahun sekitar 2014 ya, 2014, 2016-an sampai 28 loh, 1 ringgit 2.800. Tapi sekarang dari tahun ke tahun justru bukannya makin kuat, melemah, kian melemah. Penyebabnya sih ya banyak sekali ya, karena di negara kita ya seperti itulah, nggak perlu saya ceritakan. Nanti kalau saya ceritakan benda yang fakta, ramai pula yang marah-marah ya kan. Yang dimana kadang-kadang ini penyebabnya juga korupsinya juga banyak ya kan, sehingga mata uang kita ikut melemah juga. Kata siapa korupsi nggak berdampak kepada nilai tukar rupiah? Ya berdampak. Kemudian sekarang ya, ringgit dari tahun ke tahun makin naik. Kenapa saya bilang ringgit dari tahun ke tahun semakin naik? Sekarang itu penukaran 1 ringgit 3.800 lebih. Kemudian di sini saya juga menunjukkan 1 ringgit Malaysia. Ternyata uang Malaysia 1 ringgit seperti ini itu kualitasnya bagus sahabatku semua. Misal kata kehujanan nggak mudah sobek,
Misal kata terlupa masuk mesin cuci juga tidak koyak, sebab saya pernah itu ya merasakan pengalaman ini sendiri ketika beberapa uang ringgit saya masuk ke kantong dan saya lupa. Kemudian saya cuci baju, ternyata meskipun masuk ke mesin cuci baju tidak rusak. Jadi luar biasa kualitasnya. Perbedaannya kalau di Indonesia sih belum ada ya uang bahannya seperti ringgit Malaysia seperti ini. Ini hanya cerita ya kan, hanya bercerita saja, berbagi informasi. Nggak ada niatan yang istilahnya membanding-bandingkan atau apa, enggak. Saya sendiri orang Indonesia kok, sahabatku semua. Dan saya merantau di Malaysia ini juga demi untuk Indonesia, yang dimana tentunya merubah ekonomi keluarga dan paling tidak ya sebagai seorang pahlawan devisa. Nah, kalau mata uang kita kan kertas seperti ini ya. Ada yang terbuat dari plastik ya kan, seperti ringgit Malaysia di uang 100 ribuan. Tapi sekarang pun nampaknya sudah diubah lagi. Jadi inilah mata uang Indonesia, Rp5.000. Ini Rp5.000 ini setara dengan 1 ringgit 50 sen lah. 1 ringgit 50 sen. Jadi Rp5.000. Itulah sahabat-sahabatku semua. Tentang gaji di Malaysia. Wah, ini kalau membahas soal gaji, kadang-kadang kita sebagai seorang TKI di Malaysia ini selalu dibilang gaji TKI di Malaysia paling rendah. Nggak apa-apa, meskipun rendah ya tetap saya syukuri ya. Ya meskipun tidak sebesar gaji kerja di negara lain, tetapi ketika saya merantau di Malaysia itu memiliki kelebihan tersendiri, sahabat-sahabatku semua. Dengan warga kampung di sini juga sangat baik. Alhamdulillah saya menemukan bos juga sangat baik. Dengan warga sekitaran sini saya bergaul juga baik-baik semuanya. Ngopi bersama, makan bersama dengan teman-teman di sini seperti saudara sendiri. Mungkin kalau saya bekerja di Korea, di Jepang, di Taiwan, di Amerika, di Australia, ya tentu saja budayanya berbeda. Nggak bisa ngopi-ngopi, nggak bisa ngobrol-ngobrol, dengan bahasa mereka tentunya juga sangat sulit dipahami. Kemudian dengan budayanya juga tentunya berbeda. Tapi kalau saya merantau di Malaysia, dari segi budaya, makanan, semuanya itu hampir sama, sahabat-sahabatku semua. Bang, kalau gaji 1 bulan di sana dapat berapa? Alhamdulillah sahabat-sahabatku semua, meskipun sebagai seorang buruh tani ya, boleh dibilang buruh tani, tapi paling tidak 1 bulan itu mungkin bisa dapat sekitar 6 jutaan. Itu udah lumayan loh, 6 jutaan. Udah lumayan 6 jutaan. Ya kan, 6 jutaan itu setara sekitar 1.800-an lah. 1.800-an ringgit. Oh kok 1.800-an ringgit, 1.700 ringgit, 6 jutaan. Ya perlu disyukuri sahabat-sahabatku semua. Dan alhamdulillah selama saya bekerja di Malaysia, gajian saya itu juga lancar. Karena saya mau balik kampung, jadinya uang saya itu saya tabung sedikit demi sedikit untuk modal usaha di kampung halaman sendiri. Ini gaji 1 bulan. Gaji 1 bulan alhamdulillah ya. Saya hitungkan ya, ini hanya cerita saja ya kan. Saya hitungkan mungkin dalam sekitar 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Oh ya, biasanya kalau saya bercerita tentang gaji di Malaysia seperti ini, nanti ada yang komentar, Bang awas bang, nanti itu marah, nanti itu marah. Teman-temanku semua, nggak usah sebut apa paman ya, nggak usah sebut paman tua itu ya kan, pasti dia marah ya nggak apa-apa, dia aja nggak peduli sama apa hidup saya kok, ngapain aku peduli sama dia. Dia itu yang lebih memperdulikan hidup saya ya kan. Bila saya bercerita tentang seperti ini langsung peduli, pamer, sombong, kamu nggak bakal selamanya di sana berlagak. Ini bukan berlagak ya sahabatku semua, tetapi saya berbagi informasi. Di Malaysia itu dapat berapa sih mas gajinya sebagai seorang buruh ya kan. 1, 2, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya kan, 18.800. Jadi uang ini akan saya simpan, saya tabung untuk balik kampung. Syukur-syukur bisa buat modal usaha di rumah. Begitu sahabat-sahabatku semua, ya kan? Jadinya kita merantau ini juga tidak selamanya di perantauan. Mestinya ya kan suatu saat juga balik kampung, mungkin buat usaha. Dan alhamdulillah hasil kerja saya di Malaysia itu juga bisa dapat bangun rumah, itu juga sesuatu yang saya sangat syukuri sahabat-sahabatku semua. Jadi ini hanya video sharing-sharing ya sahabatku semua, bukan istilahnya niat apa pamer-pamer, enggak. Apa sih yang saya pamerkan? Cuma gaji 1.800 ringgit kok dipamerkan. Pastinya juga di luar sana banyak orang yang gajinya puluhan juta ya kan, ratusan ribu ringgit juga banyak. Ini hanya kisah seorang perantau ya kan, yang serba sederhana. Jadi sahabat-sahabatku jangan sering salah paham. Bahkan kalau saya merantau di sini itu loh, pikiran orang di kampung kadang-kadang itu, oh cari duit di Malaysia itu enak mudah tinggal kutip. Kadang-kadang pikiran yang orang di kampung yang tidak pernah merantau di Malaysia seperti itu sahabat-sahabatku semua. Dikira cari uang di Malaysia itu sebegitu mudahnya, padahal di sini mandi keringat, panas-panasan, jauh dari keluarga, jauh dari istri. Bahkan di sini kadang-kadang hidup penuh dalam kesunyian. Apabila tempat merantau kita jauh dari segalanya, jauh dari kampung, jauh dari kota, mungkin kalau kita berbelanja cukup 1 bulan sekali. Begitu kira-kira. Oke, yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Ingat sahabatku semua, video ini hanya sebagai bentuk informasi. Dan mungkin untuk sahabat-sahabatku semua, kalau merantau ke negara manapun, jangan sampai ilegal, harus resmi. Dan sekarang banyak sekali ya video-video promosi di media sosial. Ayo kerja ke luar negeri, cukup bikin paspor aja, langsung bisa berangkat ke negara ini. Jangan percaya dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sahabat-sahabatku semua. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.